Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kasih yang tak berujung. Kasih sejati sesungguhnya tanpa menuntut balasan. Orang yang sungguh menghayati kasih sejati pada dasarnya adalah orang yang mengasihi tanpa pamrih. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Santo Carolus Borromeus adalah salah satu teladan bagi umatnya. Ia orang yang menunjukkan perhatian penuh kepada orang-orang kecil. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada kaum miskin. Beliau adalah seorang uskup Milano yang dalam usia yang masih sangat muda diangkat menjadi kardinal oleh Paus Pius IV. Ia menjabat sebagai sekretaris negara dan berperan penting dalam penyelenggaraan Konsili Trente yang membahas pembaruan gereja. Santo Carolus Borromeus membarui kehidupan gereja dengan memberikan contoh cara hidup dan semangat pelayanan sebagai rohaniwan yang sangat dibutuhkan umat kala itu. Ketika Milano terserang wabah sampar yang ganas, ia menjadikan tempat tinggalnya sebagai rumah sakit. Ia sendiri melayani sebagai perawat dan pembimbing rohani bagi para pasien. Ia berdoa dan bermati raga. Ia membentuk kelompok-kelompok umat yang membantunya makanan bagi mereka yang kelaparan. Ia bahkan mendirikan altar di jalan-jalan agar orang-orang yang sakit itu dapat ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi lewat jendela rumah mereka. Carolus Borromeus menghayati semangat pelayanan Tuhan Yesus, terutama dalam mempertahankan atau memperhatikan orang-orang kecil dan sederhana. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan
agar kita memiliki dan mengayati kasih yang sejati. Kita belajar dan berani untuk mengasihi sesama tanpa pamrih. Kita mengasihi tanpa menuntut balasan. Carolus Borromeus sangat mengayati dan memahami sabda Yesus ini. Ia memahami dengan sungguh-sungguh bahwa melayani orang-orang kecil dan menderita merupakan pekerjaan mulia, karena orang-orang itu tidak dapat membalasnya, akan tetapi Allah sendirilah yang membalasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus juga mengingatkan jemaat di Filipi dan kita agar selalu mengarahkan hidup kepada Allah. Kita harus sungguh-sungguh mencintai salib Kristus yang menuntut kita atau menuntun kita kepada kemuliaan. Sebab orang yang memusuhi, membenci, dan menolak salib akan mengalami kehancuran. Ia menegaskan bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sedangkan orang yang sungguh percaya dan mencintai salib Kristus akan diselamatkan. Tentu kasih yang sejati itu kadang-kadang bertolak belakang dengan kasih yang dihayati oleh kita sebagai manusia biasa. Kasih kita adalah kasih yang menuntut balasan dengan istilah saya memberi supaya mendapat yang lebih banyak lagi darinya. Semoga kita semakin mengayati kasih sejati dan kita belajar untuk mengasihi, mencintai, dan memperhatikan orang-orang kecil di sekitar kita. Kita harus sehati sejiwa dengan orang-orang kecil tanpa pamrih. Kita pun harus rendah hati dan penuh berbelas kasih dengan mereka, dan kita mengalami sukacita bersama mereka. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.